Amerika begitu dia proklamasi, ya, tetap konsisten dalam bentuk republik dan konstitusi jelas. Jadi Amerika itu konstitusi adalah konstitusi modern pertama. Dia membedah bentuk pemerintahannya, ya kan, bentuk negaranya. Dan yang unik dari Amerika Serikat ini adalah pembentukan negara itu kesepakatan dari 13 wilayah jajahan Inggris, koloni Inggris. Jadi ketika Inggris berkuasa itu sudah dipetak-petak, itu dibagi-bagi, dan 13 itu bersepakat untuk membentuk suatu uni, ya, United States of America. Kalau Prancis ini beda, bahkan dalam bentuk pemerintahannya, ya, berdasarkan konstitusinya, yang dipilih itu presiden, ya kan, untuk masa 7 tahun. Presiden menunjuk seorang perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan day to day, ya, pemerintahan day to day. Karena yang menunjuk presiden, ketika berhenti perdana menterinya menyerahkan kekuasaan kepada presiden. Dan kemudian juga lembaga peradilannya, satu contoh lah Mahkamah Konstitusinya, ya, namanya beda. Kalau di negara lain Constitutional Court namanya, ya. Kalau dia tidak nih, Konsul Deta, Dewan Negara. Wewenang juga beda. Kalau di negara lain, di MK yang lain, ya, seperti misalnya di Jerman atau di Austria, yang diuji produk undang-undang. Kalau undang-undang, kalau seandainya warga negara keberatan dengan suatu kebijakan pemerintah, namanya constitutional complaint. Ya. Di Prancis ada juga. Jadi Prancis ini adalah satu varian unik dari bentuk-bentuk pemerintahan. Dan jangan lupa Montesquieu itu orang Prancis, ya, orang Prancis. Ketika dia menulis Trias Politica, dia tidak membayangkan negara tapi negara lain. Jadi yang ditulis oleh Montesquieu adalah sebuah mimpi, ya, mimpi jarak jauh. Nah, deklarasi soal hak asasi manusia di Prancis ini tahun 1789. Ya, bayangkan jadi. Kemudian baru diadopsi, Pak. Baru direafirmasi dan dilengkapi melalui pembukaan konstitusi tahun 46. Berapa abad itu? Ya. 200 tahun. Baru dia masukkan pernyataan deklarasi perjuangan hak asasi manusia ke dalam konstitusi. Nah, itu yang kalau kita lihat perkembangan sejarah bagus nih. Ya. Belajar administrasi pemerintahan di Sorbonne misalnya atau di France École, ya, kemudian dibandingkan bisa di Columbia State University tempat saya sekolah dulu, ya, itu beda itu pola-polanya. Jadi karena itu kalau mau belajar jangan tanggung-tanggung, ya kan. Cuman memang kadang-kadang kendala usia, ya. Saya dokter umur 43. Sudah dokter 43, saya kuliah di 4 fakultas itu. Jadi nggak ada hiburan, nggak punya hiburan lain gitu kuliah sama sekolah. Nah, jadi perbandingannya begitu, Pak, perbandingan konstitusi. Nah, jadi dicantumkan prinsip liberty, equality, dan fraternity ini baru dimasukkan tahun 46. Disuarakan tahun 1789, 200 tahun kemudian. Ya, jadi kan ada suatu perkembangan pemikiran, kemudian juga perkembangan praktek kenegaraan yang berbeda. Dan pernyataan Prancis sebuah republik itu selalu berubah. Ya, ketika monarki Raja Louis ke-14 tumbang, berganti republik. Ya. Kemudian ketika naik Napoleon Bonaparte, kekaisaran. Ya. Berganti lagi, dilanjutkan Napoleon III. Sekarang Prancis ini kalau nggak salah republik kelima. Jadi dia tetap berpandangan bahwa pemerintah itu dari rakyat untuk rakyat. Sama ajas demokrasi dipakai. Kedaulatan nasional ini berada di rakyat, ya. Kemudian dilaksanakan melalui perwakilan
dan melalui referendum. Dicantumkan di dalam konstitusi. Kalau kita ini pengakuan terhadap partai politik, ya di Indonesia dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang 45 hanya diakui ketika membentuk atau mencalonkan presiden. Kan itu, ya kan? Saya lihat nggak ada yang lain. Tentukan, tidak ada satu klausul khusus, ya. Kalau nggak salah nih, bisa dicek. Tidak ada klausul khusus tentang partai politik. Misalnya pemilu presiden, ya kan? Nah, baru disebutkan lagi pasangan presiden wakil presiden, pasangan calon presiden wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan. Jadi dia partai politik ini, ya tidak seperti di konstitusi Prancis. Di Indonesia partai politik hanya disebutkan berkaitan dengan kegiatan pemilu presiden disebutkan. Di sini ya, bentuk pemerintahan presidensial jelas disebutkan di dalam konstitusi. Ya, bilang presiden republik ini ya dipilih untuk 7 tahun. Sudah ada presiden yang ditangkap karena korupsi, ya, dulu Sarkozy ditangkap karena korupsi. Dan kemudian